وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يضره تغير يسير لا يمنع اسم الماء لا يمنع اسم الماء. Tidak apa-apa kalau perubahannya hanya sedikit. Jadi kalau campur air satu ember, kecampuran barang suci, lalu berubah air itu karena kecampuran tadi, berubah mungkin rasanya, mungkin baunya, mungkin warnanya. Kalau ada perubahan semacam itu, maka airnya hanya suci toh, tak bisa dipakai untuk bersuci. Sudah kemarin. Nah sekarang tidak apa-apa walaupun kecampuran berubah airnya, tapi tawayyurun yasirun, berubahnya hanya sedikit saja, tidak apa-apa. Artinya tetap bisa dipakai untuk berwudu, bisa nyuci barang najis bisa. Kalau berubahnya itu hanya sedikit saja. Kalau pengajian yang lalu saya contohkan satu ember air kena kecampuran sabun, maka air ini suci saja tapi tak bisa dibuat bersuci. Iya seperti itu, hanya suci saja tapi tak bisa dibuat berwudu, tak bisa. Nyuci pakaian tak bisa suci, walaupun kecampuran tapi hanya sedikit saja perubahannya. Campuran sabun sedikit, sabunnya tidak apa-apa. Wala yadurru, dan tidak apa-apa juga taghayyurun, berubah, bimuksin, karena lama diam airnya. Lama diamnya lama, menang toh air lama, mungkin berbulan-bulan sampai berubah, warnanya berubah. Apakah bisa dibuat bersuci? Bisa. Kalau perubahannya karena lamanya diam, tidak apa-apa. Jadi kalau pengajian kemarin, kalau airnya ini berubah, sifatnya berubah, mungkin berubah baunya berubah, atau warnanya berubah, atau rasanya berubah, maka air ini tidak najis, suci, cuma tak bisa dibuat bersuci. Tetapi kalau perubahannya hanya sedikit, tidak apa-apa. Atau berubahnya karena lamanya diam, kan bisa juga kan berubah air kalau lama diam, didiamkan sebulan tak pernah dialiri air, mungkin saja berubah warnanya. Apakah bisa dibuat berwudu? Bisa. Wa turabin, dan karena wa turabin tahurin, dan karena berubah karena debu yang suci, debu masuk, tapi debu yang suci masuk ke air, lalu berubah air.
tidak apa-apa. Kalau perubahan dikarenakan disebabkan debu, kecampuran debu, tidak apa. Itu perkecualian namanya. Jadi kalau kemarin disebut berubah air ini karena kecampuran barang lain, maka air ini tak bisa dibuat bersuci. Belerang, ya kan memang air itu yang mengandung belerang. Memang ada di airnya itu. Lalu berubah airnya, berubah bau belerang. Jadi tidak apa-apa, memang anunya. Memang belerang itu memang ada di air. Air memang mengandung belerang. Atau lumpur, karena memang jaraknya, memang air memang bersahabat dengan lumpur, memang ada di jalannya air. Lalu berubah airnya, keruh, karena ada lumpur keruh, ya tidak apa-apa. Seperti yang kemarin ditanyakan, gimana kalau air banjir, Pak? Airnya coklat. Ya tidak apa-apa. Lo kan berubah, Pak Ustaz. Iya, berubah. Tapi kalau perubahannya karena lumpur, tidak apa-apa. Yang mencampuri tadi itu namanya mencampuri yang sampai menyatu. Sampai menyatu. Seperti air sabun atau air atau rinso masuk. Jadi air dengan rinsonya sudah menyatu, tak bisa diambil, Pak. Rinsonya tak bisa diambil lagi. Menyatu. Itu yang dimaksud oleh tadi. Atau percampuran itu tidak menyatu, bisa diambil barangnya, juga mencampuri namanya, sampai berubah airnya. Seperti apa? Seperti kaudin, seperti kayu. Kayu jatuh ke air, kolam, kan kayu itu bisa diambil. Itu disebut mencampuri juga namanya. Sampai berubah airnya karena gara-gara kayu itu. Itu tidak apa-apa juga. Jadi nyampuri ke air itu baik barang yang mencampuri itu menyatu ataupun tidak menyatu. Bisa diambil lagi barang yang mencampuri. Itu istilahnya dalam kitab disebut mujawir. Mujawir itu ya bisa diambil barangnya. Barang yang mencampuri. Mujawir seperti kayu. Seperti kayu itu. Ada kayu yang harum baunya, mencampuri ke air sampai berubah baunya. Itu namanya percampuran yang mujawir, yang bisa diambil barangnya. Jadi kayunya diambil, lalu airnya kok bau. Itu juga tidak apa-apa. Wala bimilhin ma'iyyin, dan juga tidak apa-apa air itu berubah karena garam air. Ya seperti air laut lah. Jadi kan kenapa asin? Karena memang itu bercampur dengan garam.
kan berubah menjadi asin. Bukan dipasangi garam, bukan. Wala biwariqin tanasarah minasyajar. Dan juga tidak apa-apa air itu berubah karena ada daun yang rontok. Daun, ada pohon, di bawah ada kolam, rontok daunnya, berjatuhan ke bawah. Lalu mencampuri air itu sampai berubah airnya. Tidak apa-apa juga. Termasuk berkecualian. Kalau jatuh sendiri, bukan dipasangi. Kalau dipasangi rekayasa namanya. Itu kalau sampai berubah airnya, maka tak bisa dibuat bersuci. Hanya suci saja airnya. Tak bisa dibuat bersuci. Kenapa? Karena memang air ini tak butuh daun ini. Tak butuh daun. Untuk apa dipasangi daun? Kalau dipasangi oleh orang, ada orang yang menaruh daun di air. Kan air ini tak butuh daun. Kenapa kita dipasangi daun? Kecuali memang jatuh sendiri. Tidak apa-apa. Nah, jadi masalah air berubah ini sudah selesai. Jadi kesimpulannya, air yang 7 macam itu yang saya sebutkan kemarin pengajian yang lalu, yang bisa dibuat bersuci, mulai dari air hujan, air sungai, air sumur, air sumber, air laut, air es, air embun. Nah itu kalau berubah, airnya berubah karena ada barang lain, barang suci lain yang mencampuri sampai berubah airnya, maka hukumnya air ini hanya suci saja, tetapi tak bisa dibuat bersuci. Kecuali air berubah ini berubahnya hanya sedikit saja, tidak apa-apa. Atau air ini berubah karena disebabkan lamanya dia, tidak apa-apa juga. Atau air ini berubah disebabkan debu yang suci mencampuri, ada debu berterbangan sampai memenuhi masuk ke kolam ini, tidak apa-apa juga. Atau air ini berubah karena akibat lumut di air sampai berubah air, tidak apa-apa juga. Atau air ini berubah karena di jalannya air ini mengandung belerang, tidak apa-apa juga. Atau berubah karena lumpur, tidak apa-apa juga. Sudah selesai. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Faslun.
yukrahu, dimakruhkan. Ya makruh ya. Makruh ini tidak bagus, tapi sah. Hanya hukumnya makruh, tidak sampai haram dan tidak sampai lalu tidak boleh dipakai. Enggak, boleh dipakai, boleh, tapi makruh. Itu saja. Sah dipakai, cuma makruh, kurang bagus saja. Apa itu? Syadidus sukhunah, sangat panas airnya, makruh. Airnya panas banget, makruh. Kenapa? Karena bahaya pada badan, pada tubuh. Lagian untuk bisa sempurna wudhunya ini nggak bisa sempurna kalau pakai air panas, panasnya banget kan? Bukan anget-anget kuku, tapi panas. Berwudu pakai air itu makruh, tetap sah, wudunya sah, cuma makruh saja, kurang bagus karena pertimbangan medis, pertimbangan bahaya pada badan. Wal burudah wa syadidul burudah, dan sangat dingin. Jadi sangat panas makruh, sangat dingin makruh. Tetap sah, dingin. Seperti di daerah ini, atas gunung Kojajar, ya walaupun di jam 12 siang dingin, tapi itu dingin masih bisa bertahan. Ini kurang dingin itu. Kalau di sana masih belum makruh. Kurang dingin, masih dinginnya kurang. Kalau di sana yang dinginnya di Kojajar itu masih belum makruh. Ini sangat dingin. Ya mungkin sudah seperti es sudah. Sangat dingin, sangat panas, makruh, tetap sah. Kalau dingin sedengan, ya itu sini dingin sedengan sana. Dingin cuma sedengan. Artinya masih bisa dipaksa. Masih bertahan. Masih kuat orang, tidak terlalu lah maksudnya. Kalau seperti itu tidak makruh. Kalau dinginnya sedengan, tidak apa-apa, tidak makruh. Jangan dipahami makruh berarti tidak boleh, bukan. Kalau bilang makruh tetap boleh gitu loh, dipakai, cuma makruh, kurang bagus gitu artinya. Termasuk panas yang bukan dari matahari. Panas memang panas dari kompor atau dari api. Itu yang dimaksud. Sangat panas. Itu makruh, itu masih sabab. Makanya kalau ditanyain bagaimana hukumnya pakai air hangat, ya enggak apa-apa. Air hangat, air yang dipanaskan. Bukan dijemur ke bawah, bukan dijemur, tapi memang dipakai kompor, pakai api,
atau pakai, kalau sekarang pakai alat itu jadi apa namanya itu? Ya, hanya dipencet anunya sudah panas. Itu kan panasnya panas, tidak terlalu panas kan? Tidak apa-apa itu, tidak apa-apa. Termasuk pakai kompor kan panas, tidak apa-apa. Yang kalaupun panas hanya makruh. Umpama panas kalau di ke kulit ini bahaya, itu bukan berarti tidak boleh dipakai. Berwudu pakai itu sah wudunya, cuma makruh saja. Umpama kepanasan, terlalu panas, apalagi anget, menurut saya tambah boleh mana? Tambah sah. Tidak makruh. Yang makruh itu kalau terlalu panas. Jadi sudah jelas kalau ditanya, bagaimana hukumnya pakai air hangat dari kompor? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalaupun panas, terlalu panas, makruh saja. Tapi siapa yang mau kalau terlalu panas? Enggak mau. Kalau kan disentuh dulu airnya. Panas ditambah air dingin lagi kan? Sehingga menjadi panas-panas dikit, hangat dikit. Wa yukrahu, juga dimakruhkan juga al-musyammas, air yang dijemur di panas matahari. Yang tadi air yang panas dari api atau dari listrik. Yang tadi panasnya panas bukan dari panas matahari. Itu makruh kalau terlalu panas atau terlalu dingin. Sekarang lain lagi, makruh juga air yang dijemur di panas matahari. Dengan sengaja. Fi jihatin haratin, di daerah, di negeri yang panas. Jadi air yang dijemur tidak di sini, di Indonesia tidak, tapi di negeri yang panas. Di sini namanya negeri sedengan cuacanya. Kalau di negeri yang panas, di mana itu yang panas? Kalau di sini disebut di daerah Tihama, daerah Arab paling Tihama. Soalnya panasnya luar biasa. Sampai airnya itu dibuat bersuci, berwudu sah, cuma makruh. Dan tidak makruh kalau di negeri sedengan seperti di Indonesia. Jadi sepanas apapun kalau di sini tak sampai pada makruh, aman sih aman. Fi inain mudhabain, airnya ditaruh di wadah yang memang dicetak. Semacam besi dan tembaga. Jadi kalau tandonnya pakai itu. Memang ada wadah khusus ya yang dicetak dari besi dan tembaga, tempat tandon air.
dan di negeri yang panas. Itu makruh. Karena itu tadi bahaya pada badan. Fi badanil adamiyyi, yang bersentuhan dengan badan manusia. Pakai wudu kan menyentuh badan namanya. Itu makruh. Kalau untuk cuci-cuci pakai enggak apa-apa. Yang berhubungan dengan badan yang makruh. Pak, yang dijemur di panas matahari, wadahnya pakai wadah dari tembaga, yang apal karton, itu kan bahaya ke badan. Yang makruh untuk berhubungan dengan tubuh. Jadi kalau berhubungan dengan pakaian tidak. Tidak apa-apa, tidak makruh maksudnya. Tidak makruh. Dunan ahli saubin, tidak. Kalau kepada baju, tidak. Wa illa bisahu, sekalipun bajunya dipakai. Iya, kalau sudah kering kan dipakai. Kalau masih basah, habis dicuci pakai air itu, air yang dijemur di panas matahari, basah, kan tidak apa-apa, nyuci baju tidak apa-apa. Lalu dipakai, jangan. Jadi kalau mau pakai nunggu keringnya. Umpama dipakai basah-basah, nah, bukan tidak boleh, makruh. Wa tazulul karahatu, dan kemakruhan itu bisa hilang bitabrid, kalau sudah dingin. Jadi tadi air panas ya di panas-panas, enggak, tadi itu yang pakai kompor panas mendidih pakai air itu kan makruh. Panas-panas dipakai makruh kan, makruh. Bisa hilang makruh itu, hukum makruhnya bisa hilang bitabrid, kalau sudah dingin. Jadi dibiarin barang berapa menit, kalau sudah kuat dipakai, sudah mendingan panasnya menjadi anget, maka tidak makruh lagi maksudnya. Jadi bukan berarti panas makruh dipakai, makruh selamanya, enggak. Kalau sudah dingin, maka tidak makruh lagi. Kan sering ditanyakan orang kan, bagaimana air matang? Air matang sudah digodok, tapi sudah dingin, ya tidak apa-apa. Kalau sudah dingin, tidak makruh lagi. Bi anzalat sukhunatuhu, seperti panasnya sudah hilang. Fala yakfi khiffatu wa ma'al karahatil musyammas haitsu lam yata'ayyan. Air yang dijemur di panas matahari itu makruh kalau tidak menjadi wajib pakai air itu. Kalau memang tak ada air lain, hanya itu yang ada, yang dijemur di panas matahari itu yang ada, tak ada pilihan lagi, hanya itu, maka tidak makruh lagi pakai. Kalau sudah tak ada pilihan. Sekali lagi, bukan di Indonesia, tapi di negeri yang panas. Di negeri yang panas kan makruh air yang dijemur di panas matahari. Ya,
Tapi kalau masih ada pilihan air lain, kalau memang tidak ada air lain, hanya itu saja satu-satunya, mau sholat tak punya wudhu, ya tidak apa-apa, tidak makruh lagi, tetap normal, menjadi normal, artinya tidak makruh. Ada air tapi harus beli, ya tidak apa-apa beli, wajib beli air. Kalau memang di negeri yang panas itu hanya yang ada airnya yang kena matahari semua, karena panas semua air. Ada air yang tidak kena matahari tapi harus beli, ya beli. Kalau pengen tidak berhukum makruh, beli. Kalau itu memang kata dokter bahaya dipakai ke badan, ke tubuh, pakai air itu bahaya kata dokter. Terus ada air yang tak kena panas matahari, cuma harus beli, wajib beli. Kalau memang itu bahaya pada itu, menurut informasi dokter. Ada lagi yang makruh dipakai air itu, walaupun di sini di Indonesia apa? Air ghasab. Air ghasab. Berarti air ghasab. Air yang pakai bukan haknya, itu dipakai. Ghasab namanya. Sama dengan kita pakai sandalnya orang. Kalau di masjid bukan sandalnya sendiri, moro-moro dipakai. Sering kan kita kan? Itu namanya ghasab, menguasai hak orang lain. Namanya ghasab. Itu tak boleh begitu itu ya. Tanpa izin. Tak boleh. Namanya ghasab. Ghasab itu bukan dia dimiliki, pakai punya orang, bukan diambil, enggak. Kalau diambil namanya mencuri. Lalu dimiliki, namanya mencuri. Ini enggak, dipakai, dikembalikan lagi, kan? Tanpa pamit. Namanya ghasab. Itu haram, begitu itu. Nah, air untuk wudu punya sendiri-sendiri orang, misalkan punya sendiri, lalu digosok, punya temannya digosok, wudu. Itu makruh. Di sini disebut wa kadzalika, demikian juga makruh. Ya mestinya haram, makruh. Di barang ghasab namanya ya, barang ghasab. Jangan dibiasakan ghasab itu. Dianggap remeh kan sama orang kan, dianggap barang sepele. Bosnya enggak ngambil kok dikembalikan lagi. Iya memang, tapi punya siapa? Kalau dulu di pondok-pondok seperti di pondok pesantren Silogiri, memang dilarang santri itu sembarangan pakai sandal temannya, dilarang. Ya kan sandal itu banyak sekali kan. Itu kalau ya sepertinya sama-sama, kalau sama-sama rela, artinya ada perjanjian, ya tidak masalah. Berarti dapat izin namanya.
Jadi ada kesepakatan semua. Ya, misalkan sembarang ngambil pakai sandal, sudah tidak apa-apa, misalkan sama-sama begitu semua. Ya tidak apa-apa. Tapi kalau ada yang berundel-berundel dipakai misalkan, nah bermasalah. Namanya gosok. Tak boleh. Dilarang di sebelah kiri itu. Sampai ada orang dermawan karena melihat santri supaya tidak melakukan yang haram-haram itu saja. Gosok itu tadi pakai sandal temannya itu supaya tidak terjadi itu supaya tidak haram maksudnya, supaya tidak gosok. Ada orang dermawan lalu beli sandal yang banyak, sandalnya sama semua, kalau mirah semua. Jadi lalu dikhususkan ditaruh di pondok itu siapa saja pakai supaya tidak terjadi gosok itu. Sampai mikir begitu orang dermawan. Jadi beli sandal banyak, silakan pakai siapa saja. Jadi milik bersama lah. Sebab kalau beli sendiri-sendiri orang santri, nanti takutnya khawatir itu dipakai oleh temannya yang bukan miliknya. Takut terjadi kena hukum gosok itu tadi. Sampai ada orang yang mikir seperti itu. Kasihan santri, takut haram maksudnya. Haram kan hukumnya. Gosok. Tidak hanya sandal, apa saja lah. Ini kan pulpen, moro ambil pulpen temannya tanpa izin. Namanya gosok. Atau ngambil buku temannya dipinjam dibaca. Gosok. Apa tadi? Kalau ngambil pinjam diambil untuk selamanya, namanya mencuri kan? Tambah haram lagi itu kan. Ini enggak ngambil pinjam, cuma tidak pamit, namanya gosok. Nah, kemungkinan bisa juga terjadi pada air untuk wudu. Air temannya dipakai. Di sini disebut makruh. Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Masalah air yang pakai sabun. Ya. Airnya banyak. Ya. Kena sabun. Tapi berubah cuma satu sifat. Apa? Baunya saja. Bukan Warnanya. Warnanya putih. Ya. Tapi enggak bau, enggak rasanya. Sama. Atau suci atau mensucikan? Sama ini. Airnya sedikit, tidak sampai 2 kula atau lebih 2 kula. Kalau sudah berubahnya yang banget, bukan sedikit, maka tetap hanya suci saja. Tidak bisa dibuat untuk mensucikan. Tidak bisa dibuat berwudu. Kalau sampai banyak, berubahnya itu sampai banget, sampai putih ketoro itu. Kalau hanya sedikit enggak. Kalau didiamkan satu malam tuh sudah hilang. Sudah ada kelihatan bau. Kalau sudah hilang, airnya banyak. Ya, tidak apa-apa sudah. Ya. Sudah tidak berubah namanya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.